Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pembahasan kelompok kami yaitu tentang hijab di body. Jadi saya ingin menambahkan sedikit tentang body. Jadi untuk tubuh itu merupakan salah satu bentuk. Jadi ada jadi citra tuh tentang kesopanan juga ada. Nah, kan dalam memiliki tubuh, bagaimana kita berpenampilan dengan etika sopan, itu ada kaitannya dengan hijab juga. Nah, ini kan kalau menurut sebagai seorang wanita ya, wanita itu ya emang ada kewajiban seorang wanita menggunakan penutup hijab. Hijab itu penutup, bukan berarti hanya satu arti, yaitu kerudung. Jadi hijab itu yang namanya hijab itu penutup. Nah, oke. Ini kan masalah feminis. Nah, untuk masalah feminis ini itu sudah banyak kita jumpai tentunya di sekitar kita, entah itu dari pandangan ini, pandangan itu. Kita lihat penampilan mereka itu merusak pemandangan apa enggak yang sekiranya sopan. Makanya hendaklah menggunakan pakaian yang sopan. Terus tentang ditambah sisi lain, kita coba tentang hijab ya. Jadi faktanya yang ada yang kita sering temukan bahwasanya orang itu, manusia itu akhirnya, apalagi perempuan itu merasa insecure karena itu disebabkan tidak ada rasa kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri, sehingga hal itu yang membuat dirinya merasa mau melakukan segala pun itu nggak bisa, karena dasarnya di faktorin yang ada di mindsetnya dia itu insecure, jadi itu nggak bisa. Terus kalau membahas tentang hijab ya, ada mitologi hijab. Saat ini hijab itu kan modelnya itu beragam seiring perkembangan zaman. Jadi hijab itu makin banyak ragam, corak, bentuk, semacamnya. Nah, ada juga jadi dalam hijab nafsir muslim itu menjelaskan bahwasanya hijab itu adalah simbol. Nah, dimana simbol ini tujuannya untuk perlindungan dari fitnah-fitnah agama. Ini, apakah mungkin orang yang berpakaian terbuka atau tidak menggunakan hijab akan menimbulkan fitnah? Nah, itu pembahasan kita kali ini. Oke, terus lanjut terkait tentang hijab itu sebagai objek simbol agama. Oke, jadi bagaimana jika non muslim menggunakan hijab? Apakah itu termasuk simbol? Karena hakikatnya simbol agama itu agama apa? Itu agama, apakah agama Islam atau agama yang lainnya? Nah, kita banyak simpang siur kita tentang apapun dengan gaya modern kebarat-baratan itu seakan-akan kita tidak menggunakan budaya kita. Jadi bukan berarti kita boleh menggunakan mengikuti
budaya barat, tapi jangan sampai kita lepas dari budaya kita sendiri. Itu karena kita di zaman modern itu susah. Terus selanjutnya mungkin itu, apabila ada kekurangan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Pada video kali ini saya Agung Pratoto akan mencoba menjelaskan terkait perkembangan hijab hingga masa kini. Hijab berasal dari bahasa Arab jalaba, yakni pakaian yang digunakan untuk menutupi kepala, leher, sampai dada wanita muslim. Hijab ini di beberapa negara muslim memiliki penamaan yang berbeda-beda. Misalnya di Iran, di sana digunakan nama cador yang artinya sama dengan hijab. Di Indonesia sendiri sering digunakan penamaan jilbab atau kerudung. Di dalam agama Islam, jilbab atau hijab ini mulai dipakai sejak abad ke-5 Hijriah, yakni pada saat Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Pada saat itu perempuan-perempuan muslim dan juga istri-istri Nabi belum mengenakan jilbab. Para perempuan ini pada waktu itu selalu keluar malam untuk membuang hajat ke suatu tanah lapang yang disebut dengan Al-Manasi. Mereka melakukannya saat malam hari karena mereka merasa malu apabila di siang hari. Namun ketika mereka keluar rumah di malam hari ini sering diganggu oleh orang-orang fasik. Oleh karena itulah kemudian turunlah surat Al-Ahzab ayat 59 yang kemudian memerintahkan wanita-wanita muslim untuk menggunakan hijab. Di Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, perkembangan hijab ini telah terjadi dalam waktu yang sangat panjang. Awalnya di Indonesia hijab hanya digunakan oleh muslimah keturunan bangsawan dari Makassar dan Sulawesi. Ini terjadi sekitar pada abad ke-17 Masehi. Namun pada abad ke-19 hijab ini mulai digunakan oleh masyarakat, namun masih terbatas di kalangan santri saja. Pada masa Orde Baru, hukum menggunakan jilbab di dalam agama Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa memakai jilbab atau hijab adalah wajib bagi seorang muslimah. Ada juga yang mengatakan bahwa penggunaan hijab ini tidak wajib dan menganggap bahwa hijab ini merupakan sebuah tradisi orang Arab. Dilihat dari segi hukumnya ini, kini penggunaan hijab mengalami perubahan. Dulu hijab ini dipakai untuk mentaati syariat agama, yakni menutup aurat. Namun di masa sekarang ini pemakaian hijab sedikit bergeser, bukan hanya untuk pemenuhan syariat agama, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan gaya, style atau fashion. Mungkin saya di sini tidak akan berbicara banyak karena telah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu mengenai hijab dan juga bodis. Di sini saya hanya akan menambahkan sedikit dari atas apa yang disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu mengenai hijab ya. Kita tahu sendiri hijab itu adalah pengertiannya itu adalah suatu penutup diri dan juga pelindung diri. Sedangkan bodis itu adalah bentuk badan atau bentuk tubuh yang kita miliki seperti itu, atau pakaian yang melekat pada diri kita sendiri. Berbicara soal hijab, mungkin siapa sih yang nggak tahu soal hijab?
hijab itu hampir seluruh perempuan di Indonesia khususnya itu memakai hijab. Karena hijab sendiri selain sebagai fashion juga sebagai icon dari seorang wanita. Nah, hijab di sini itu ada atau memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai pelindung. Yang kedua adalah sebagai mempercantik diri. Dan yang ketiga mungkin sebagai syarat dari syariat Islam. Yang pertama tadi sebagai pelindung diri. Memang benar hijab itu sebagai pelindung dari perempuan itu sendiri. Tapi pelindung ini tidak memastikan atau menjamin keselamatan dari seorang wanita, karena berbicara dengan zaman sekarang itu hijab bukan lagi sesuatu yang bisa melindungi seorang wanita, karena kita tahu sendiri di zaman sekarang, khususnya pada kasus kemarin ya di Indonesia itu bahkan ada seorang kiai bahkan ulama yang melakukan pelecehan kepada santrinya sendiri, padahal dikatakan santri ya, santri itu kan memakai hijab dan berpenampilan tertutup. Nah, kenapa bisa seorang laki-laki atau bahkan ulama itu melakukan hal yang tidak seharusnya seperti itu? Jadi bisa dipastikan di sini kan bahwa hijab itu tidak selalu atau tidak menjamin untuk melindungi diri, karena itu juga tergantung dengan perspektif orang masing-masing pribadi seperti itu. Nah, jika dikaitkan hijab dan juga bodies di zaman sekarang, sebenarnya berbicara mengenai hijab dan juga bodies di era 4.0 ini yang mendekati era 5.0, itu hijab itu bukan suatu keharusan, tetapi lebih ke arah fashion atau budaya. Nah, hijab di sini ketika kita kembali ke masa lalu, hijab ini ada sebagai pelindung diri, atau satu set hijab ini tertutup dengan pakaian yang dipakai oleh seorang wanita. Tetapi ketika kita melihat di zaman sekarang itu wanita-wanita atau perempuan itu mengenakan hijab, tetapi bagian tubuhnya itu masih ada yang terbuka. Contohnya ketika wanita itu memakai hijab, nah hijab zaman dulu kan untuk tutup bagian dada ya, tetapi di zaman sekarang itu banyak kita temui, bahkan di zaman sekolah pun masih SMP ataupun SMA itu banyak wanita yang memakai hijab tetapi di bagian dada itu masih dibuka. Nah, itu memunculkan atau memperlihatkan bagian tubuh dari seorang wanita sendiri. Nah, tidak hanya itu, untuk fashion di zaman sekarang ini juga para wanita itu menggunakan hijab, tetapi bentuk tubuhnya atau pakaian yang mereka pakai itu ketat. Dalam artian di sini itu pakaian yang wanita-wanita gunakan itu memiliki bentuk tubuh dari apa yang mereka miliki. Jadinya tidak ada dari fungsi hijab yang sebenarnya dan juga pakaian yang mereka kenakan seperti itu. Jadi lebih ke arah etika dalam berpakaian seperti itu. Nah, mungkin itu tadi mengenai apa yang kita bahas mengenai hijab dan bodies. Kalau kita membahas mengenai secara agama Islam, tentunya sesuai syariat yang ada, kita para wanita itu menggunakan hijab itu harus tutup, karena fungsi dari pemakai hijab sendiri adalah untuk menutupi aurat seperti itu. Jadi karena di zaman sekarang ini sudah terbawa atau terpengaruh oleh budaya Barat atau khususnya Eropa, jadi banyak perempuan-perempuan di Indonesia itu mengikuti fashion atau perkembangan zaman, khususnya di fashion tubuh atau penampilan mereka seperti itu. Jadi mungkin itu tadi penjelasan fashion dan bodies dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.